Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Kita mulai memutar roda dan langkah kehidupan ini dengan basmalah dan hamdalah. Semua orang akan mendapatkan outcome dari kehidupan yang dia jalani menurut kadar dari ketakwaan yang ada di dirinya. Tidak ada orang yang akan berkesudahan dunia kecuali yang biasa menaruh apa-apa tidak pada tempatnya. Ini kalimat iftitah yang biasa diucapkan, tapi kayaknya nggak berapa sering dimaknai. Seperti khutbah Jum'ah, di khutbah kedua orang bilang ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Wahai hamba Allah, Allah wants you to make sure you put everything just on proper place. Jangan sakar PDW. Itu mendasar banget. Tapi ternyata artikulasinya tidak dibikin orang. Innallaha ya'murukum bil 'adl. Allah menyuruh kita untuk selalu adil. Adil itu apa-apa di tempatnya. Ojo sak pinginnya sendiri. Wal ihsan. Jangan sampai sepi dirimu, consciousmu. Jadi derivasi to touch whomever by goodness. Tapi ternyata itu yang tidak ditekankan. Padahal itulah NU itu. Saudara-saudariku, kemarin ada kakak iparku mau melahirkan anak. Aku datang, Mbak, ini air Zam-Zam. Kebetulan kawan yang baru pulang dari Makkah. Air Zam-Zam aku nggak perlu cerita. Dia berasal dari tumit Nabi Ismail yang mengartikulasikan cinta dan patuh Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim cinta dan patuh pada Allah. Beliau seorang Rasul Ulul Azm. Ibu hajat, hanya housewife, dengan anak orok yang merah ditinggal di lapangan yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada lumut. Dia patuh. Kepatuhan ini yang NU itu. Saya hanya berilustrasi saja untuk mengatakan, Mbak, ini air Zam-Zam, aku nggak perlu cerita lagi mengenai keistimewaannya. Tapi Rasulullah mengatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam ini going to effect. Tergantung dari apa yang ada di hati orang. Waktu itu sampai ngomong, ya Allah, aku bersyukur aku dibawain oleh air Zam-Zam yang berasal dari jerih payah dan jejak kaki para kekasihmu. Aku sedang memperhatikan yang dibilang Rasulullah, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Tolong ya Allah, persalinanku biar oke. Anak yang kulahirkan biar soleh. Bidan ngomong, ini kelamaan gak keluar bayi ini. Secara kalender udah lebih, harusnya udah lahir dari kemarin. Ojo wedi, saya bilang. Allah gak bodoh, gak main-main menentukan destiny atau takdir yang dia buat. Karena itu bilang, sesuai dengan ucapan Rasulullah Zam-Zam lima syuribalahu, memang bayi itu 3,7 laki. Tapi alhamdulillah sehat walafiat karena suasana hati. Dan kemudian aku maulidkan ketika dibuat kita, terjadi akumulasi happiness dari kakak iparku yang sudah usia 38. Saya nggak kagum perempuan umur 38 melahirkan. Ibuku umur 53 melahirkan aku. Nothing wrong with her. Karena ibuku kayak orang gila. Aku lahir Januari 47. November aku kena cacar api lagi. Sebenarnya hidung saya ini harusnya mancung ini. Tapi cacar api ini mangan kene aku dadi kerowok menjeru ini. Saya kalau dipakai baju dilepas, bukan kulit, dagingnya pun ikut. Jadi virus cacar
yang dahsyat yang menerpa saya. Semua orang lari dari saya dan jijik melihat mencium bau amisnya. Ibuku gila. Aku dipakain baju daun pisang muda kayak lemper. Dia kelonin aku, dia pesekin aku. Itu NU. Tampil kehidupan dengan cinta. Saya mencoba membuat ilustrasi yang seperti ini untuk menstimulir dari diri Anda. Sebetulnya komitmen Anda tentang Nahdlatul Ulama itu yang mana, sebelah mana, and how to stimulate one more time, yang kira-kira sesuai dengan perputaran roda kehidupan yang hari ini memang sedang berlaku. Kira-kira sebulan yang lalu barangkali ketika Syekh Hisham ada di sini, saya mendampingi beliau untuk hadir di rumahnya Ali Maskur, Ketua ISNU. Waktu itu ada pertemuan atau pengajian rutin sambil tasyakuran ketika ada Syekh Hisham datang ke Indonesia. Beliau dihadirkan di situ. Ketika memberi wawasan, ini yang saya ingin ungkap kepada kalian semua. Aku mengerti yang istimewa dari Nahdlatul Ulama ini adalah kerendahan hatinya. Dan itu berasal dari guru-guru mereka. Kalian pernah dengar nama Profesor Abu Bakar? Enggak. Begitu cara saya sendiri. Ada Dr. Umar Ibn Khattab? Enggak. Mereka menempatkan dirinya so humble, selalu di bawah orang lain, selalu menghormat orang lain. Nah, citra Islam seperti ini. Aku datang ke sini untuk meyakini, aku rindu biar di masa depan ada terulang kembali leadership dari Nahdlatul Ulama yang rendah hati, tidak pongah menengadahkan dada, membusungkan dada begitu. Dulu tahun 2001 ketika Syekh Nahdien, mursyid kami, datang ke Indonesia. Waktu itu saya jamu di rumah saya di Jalan Hasbi 40, Otista, Jakarta. Beliau bilang gini, indama kuntu sababan, ketika aku muda dulu, ukhrijul bait, kata beliau, aku pergi berhaji. Fasbama ra'ait, kata beliau, ada macam-macam orang, bangsa-bangsa yang melakukan tawaf, umrah dan haji. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Saya tertarik. Saya tanya, minhum, siapa itu? Al-Jawun. Waktu itu di Arab orang tidak menyebut Indonesia. Orang Indonesia itu disebut Al-Jawi. Walaupun dia dari Sulawesi, walaupun dia dari Maluku, walaupun dia berintik keriting dari Papua. Al-Jawi. Al-Jawi itu maknahu al-alim. Karena gini, orang Indonesia kalau mau pergi haji, misalnya dari Kerawang nih, dia berjalan ke pelabuhan, misalnya di Sunda Kelapa, pelabuhan waktu itu. Semua orang saleh sepanjang jalan itu dia tabrak, ditatangi, dicium tangannya, diminta doanya, didengar nasihatnya. Ada makam wali-wali, ditubruk dulu, mengabsorb para kafir. Jadi ketika sampai di kapal sudah ada bekal spiritual. Navigasi waktu itu bulan-bulanan gitu. Maka mereka, kalau ada orang yang teralim di kapal itu yang mereka tabrak lagi, diambil sebagai guru dan ilmunya. Jadi berangkat dari rumah sampai tiba di Jeddah, mereka sudah ngaji kayak di pesantren. Tiba di sana masih nunggu waktu haji. Barangkali tiba di sana sudah Rajab atau Jumadil Awal, kan nunggu setengah tahun lebih, ngaji lagi. Jadi orang Indonesia itu kalau pergi ke haji itu ngaji dulu, karena itu hajinya perfect. Jadi saya nanti nanya, minhum, siapa itu? Al-Jawun. Wahidun sa'akunhun.
Kata Nabi, suatu hari aku akan ada di sana. Kata Nabi, al-an ana fi baitukum, ana fi baladikum. Sekarang aku ada di negerimu, ada di rumahmu. Ini sudah ku idam-idamkan sejak aku muda dulu. Saudara-saudariku yang kucintai, Nahdlatul Ulama itu cinta, hasrat untuk memperbuat yang terbaik, and demanding about that. Jadi kalau kira-kira iklim ini menjadi sphere dari kehidupan, dan itu diartikulasikan, dituang oleh kalian sebagai program perkhidmatan, itu perilaku pengkaderan. Kalau boleh saya nyomot secara pengkaderan, yang pertama itu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam di Makkah. Itu ada di posisi tenggara dari Baitullah. Orang berkumpul di situ, orang yang sudah iman kepada Nabi Muhammad. Jadi bayaran pertama adalah cinta. Waktu dahulu Rasulullah menjalani Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Beliau pada posisi tidur di sebelah timur dari Ka'bah bersama Ali bin Abi Thalib, sepupu yang diperanak oleh Rasulullah. Ini sepupu ini patuhnya minta ampun sama Rasulullah, cintanya luar biasa pada Rasulullah. Aku nanti mau mengatakan itu NU, cinta yang keluar dari diri sendiri, itu Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilm wal ali wa ali babuha. I'm the house of treasury of the knowledge. Gerbangnya Ali. Karena ini bahasa cinta yang saya katakan ini. Begitu Sayyidina Ali terbangun, kemana Muhammad? Mau aja. Tadi tidur sini. Sayyidina Ali lalu bangkit. Tangan beliau menyentuh bekas punggung Nabi Muhammad. Masih hangat. Belum lama ini pergi. Hangat. Dilihat ke sana kemari, gelap. Masjidil Haram itu kayak gini, kayak mangkuk gitu. Di sini ada Ka'bah. Kediaman Rasulullah di lereng sebelah timur. Sekarang office. Jadi kalau keluar dari Mas'a di Babus Salam, di Bab Abi Syaibah, lalu ke timur lagi dikit agak naik, ada office di situ. Itu rumah Rasulullah. Di situ beliau dulu dilahirkan, di situ beliau dulu dibesarkan, dan rumah itu masih ada sampai sekarang. Lalu berubah fotonya sebagai office. Saya berimajinasi di sini dulu kekasih Allah terlahir dan hidup. Suatu ketika saya sedang tafakur di situ, datang polisi, haram. Sempro lagi. Tegul, ngomong apa lu? Haram. Saya angkat tangan. Ya Jabbar, hadar rajul yahkum bihawa. Saya seru Allah, Al-Jabbar. Ini orang ngomong saya nak utulnya sendiri. Ngabrit dia. Orang di sebelah saya, ya Pak, ini tuh Arab kok bisa lari. Udah nikmati aja, nggak usah ngurus Arab. Karena nggak tahu cinta dari Sayyidina Ali. Sekarang saya ungkapkan ini. Dilihat nggak ada. Ya udah baring lagi. Tak lama kemudian Rasulullah datang. Raja, kata Rasul, aku baru pulang. Padama usri itu ila Baitul Maqdis, summa urish ila Sidratil Muntaha. Cinta di Ali mengimplikasikan kepercayaan. Nabi Muhammad secara lisan nggak pernah dusta. Tapi cinta antara Nabi Muhammad dan Ali itu yang menjadi platform, menjadi groundslah, menjadi infrastruktur bagi iman atas Mi'raj. Isra Mi'raj itu mukjizat Rasul yang sangat spektakuler. Waktu diringkas begitu rupa. Di Baitul Maqdis beliau menjadi imam salat dari 124.000 nabi. Kan angel untuk percaya yang gini-ginian ini kan. Sebab itu memerlukan groundslah, memerlukan dasar. Pagi-pagi Rasulullah berdiri di sebelah timur Ka'bah.
Beliau teriak, "Ya ma'syarul Quraisy," kata Rasulullah. Orang-orang Quraisy, tuju, keluar loh. Aku mau ngomong. Orang nanya, "Oh Muhammad." Orang keluar dari rumah. Jadi agak sedikit jauh, tapi dekat dengan Rasulullah. Mereka lalu bilang, "Ada apa?" Rasul cerita, "Qad usritu bil-laila al-barik min Makkah ila Baitul Maqdis." Di situ orang masih cinta dengan Rasulullah dan percaya. Muhammad tidak pernah dusta. Shallaitu mal anbiya wal mursalin. Apa pula ini? Otak orang untuk kerja nggak cukup, deposit mengenai kecintaannya nggak paham. Maka Abu Lahab nyingkir. Wah, ponaanku sudah mulai edan ya. Biasanya ngomongnya benar ya. Ini dia bilang dia sholat berjamaah dengan para anbiya. Jadi dia naik ke langit. Lalu pulang Abu Lahab. Di tengah jalan ketemu Abu Quhafa, Abu Bakar. Teman lu udah makin makin pesong tuh. Siapa teman kamu kalau Muhammad? Emang kenapa? Dia bilang dia baru dipergikan dari Mekah, dari Malang ke Baitul Maqdis, kemudian dia dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Enta kadzab, kata Abu Bakar, Abu Quhafa itu pada Abu Lahab, lu pendusta, you are the big liar. Hasbama qulta an Muhammadin amantu bihi. Tapi begitu mulut kamu bicara tentang Muhammad, aku percaya dengan Muhammad. Jadi walau melalui lidah orang pendusta, tapi sebenarnya di Abu Lahab tadi masih ada cinta. Ini sebabnya maka turun tabbat yada Abi Lahab wa tab. Cinta ini saudara-saudariku. Pada waktu Rasulullah terlahir di hari Senin, Abu Jahal, yang lain ini dengar janda Abdullah sudah melahirkan anak. Lapang dia. Abu Jahal masuk ke rumah yang sebelah barat Ka'bah itu, sebelah timur Ka'bah itu. Begitu masuk, cantik banget ini bayi. Terus diangkat oleh Abu Jahal, dibawa ke Ka'bah. Ya Rabb hadzal bait, katanya. Siapapun kamu yang menjadi Tuhan dari rumah ini, aku senang deh dengan ini anak. Hanya segitu kualitas cinta Abu Jahal. Kalau hari Senin Abu Jahal istirahat tidak disiksa. Cinta saudara-saudara itu NU. Kecintaan kepada Nabi Muhammad yang membuat jemaah Syari menyuruh Dewa Rasulullah untuk membawa satu misi Hijaz. Karena waktu itu kedengaran Mamlakah Arabia Saudiyah mau obrak-abrik situs makam Rasulullah dan situs para sahabat di Baqi dan di Ma'la di Makkah. Kesultanan Turki Utsmani, no one doubting about it. Tidak ada yang bergeming. Iki arek desa arek tambak beras Jombang budal ke Mekah membela. Awas lo kalau lu macam-macam bikin situs makam Rasulullah atau sahabat, lu akan berhadapan dengan bangsa gue. Sebenarnya omongan Dewa itu nggak benar. Mana dia punya bangsa? We were colonized. Dia orang itu tuek Juliana. Tapi mahabbah wa habbatullah terhadap Rasulullah implicating to him. Orang itu kalau mau perang dengan Rasulullah sejak sebulan redek, bawet, takut. Rupanya sesumbar. Dewa hati orangnya pentil cilik gitu, tapi dia tukang silat. Udah gini, Malik Al-Sa'ud takut sama dia. Di diri dia ada Rasulullah. NU itu adalah kita, kamu. Yang kalau kamu tampil ada Rasulullah di dalam diri. Tak hujan nih kira. Allah, Muhammad. Jadi itu yang dibilang saya sebulan yang lalu di rumah Ali Maskur. Dengar sama kalian, aku rindu kepimpinan Nahdlatul Ulama untuk membawa bangsa ini ke perjuangan seperti sekarang. Lihat preambul UUD 45. Preambul UUD 45 itu sisi yang nggak bisa berubah dari UUD.
Terus dia komitmen di parlemen. Terus saya di MPR. Batang tubuh dari UUD 45 bisa berubah. Kalau ada konsensus atau suara lebih dari satu atau konsensus. Pasal-pasal dan bab dari UUD 45 bisa dirubah. Tapi mukadimah, no one can touch it. Berubah satu kalimat, ambruk republik ini. Jangankan satu kalimat, satu kata, ambruk republik ini. Jangankan satu kata, satu huruf, cuil, Republik Indonesia tidak ada. Ini yang seluruh dunia kecolongan. Bagaimana negeri kita bisa merumuskan dirinya, termasuk oleh Maramis ini, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Telah tiba saatnya Rasul dan Rasulnya. Itu kesertaan Rasulullah di UUD 45. Di 45 tidak ada apa-apanya. Kalau tidak Rasulullah rela, kalau tidak Allah rela. Menjadikan reda Allah dan reda Rasulullah sebagai the most demand di NU. Kebetulan melalui proses kenegaraan, kebetulan melalui proses perekonomian, kemakmuran, kesejahteraan, pendidikan, whatever. Tetapi kalau itu berperspektif keredaan Allah dan Rasulullah, itu NU. Saudara-saudari yang dicintai, aku dan kamu semua terlibat dalam rahmat Allah yang horizonnya seperti itu, yang endless, tidak berkesudahan. Terus ini yang perlu kalian tanamkan di sini. Maka saya pikir ini mata wali ini yang menyebabkan Jason ngomong kayak begitu. Aku rindu terulangnya kepimpinan Nahdlatul Ulama seperti dalam sejarah, seperti yang dituding oleh Senandi minhum. Min itu maksudnya man dalam bahasa percakapan, manhum. Tapi orang Arab maksudnya minhum. Hum al-jawun. Al-jawun itu al-alimun. Sekarang disebut Jawa Badar. Jawa kayak sapi dia, kalau kesana kemari metu bodohnya tak baik di sana. Karena zirah, kalau nggak ada zirah ini NU. Jadi ketika kita memperbuat segala apa dengan membawa zirah ini, itu NU. Aku lebaran di Amerika kemarin, pulang ada istri kawan yang kena tumor di payudaranya, sudah merebak ke paru-paru dan ke lever. Saya berdoa, ya Allah, muka-muka orang kepancang sepura. Maksud saya, jangan istri kawanku nanti aku datang dia sudah meninggal. Saya posisinya kritis. Aku ingin jenguk dia. Karena itu saya pulang sampai di Jakarta, saya nggak ke rumah dulu, saya ke rumah sakit. Di rumah sakit Ihsan, Cempaka Putih. Tapi saya datang waktu itu 10:30 lewat malam. Ada sejumlah kawan-kawan ada di ruang pavilionnya istri kawan saya ini. Begitu saya masuk, Assalamualaikum, udah banyak. Waalaikumsalam. Saya lihat dulu, maaf ya, ini kamar mandi. Iya saya, aku mau wudhu sebentar. Saya masuk, tidak saya tutup dan tidak saya kunci pintu supaya orang ngerti aku cuma wudhu, bukan mau pipis. Begitu saya selesai, saya keluar. Bu Meta, iya saya. Aku mau nanya, ada nggak bedanya orang tampil, orang berbicara, orang berbuat, pakai wudhu dan nggak pakai wudhu, beda nggak? Beda saya. Untuk logika saya sederhana. Apa bedanya pakai wudhu dengan kagak? Beda saya. Aku wudhu untuk kamu. Saya mengapresiasi dia. Aku mau nengok dia. Sebenarnya saya keluar dari kamar mandi itu saya bilang, wa maridin anta aiduhu qad atahullah bil faraji. Orang sakit yang engkau berkenan itu jenguk ya Rasulullah. Kontan dibikin oleh Allah, begitu sembuh. Lalu baru aku tanya gitu, aku wudhu untuk kamu. Karena aku mau mengatakan, kata Rasulullah, aqrabul abad ila rabbihi indama huwa sajid. Sedekat-dekat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Kamu nggak bisa sujud, Bu Mita. Sujud kamu di hati. Oke? Ucapkan sama saya, Allahu Rabbi
dia ucapkan, semua orang ikut. Sekarang kalian ucapkan, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Uhibbu Rabbi, Fi kulli qalbi, Allahu Rabbi, Wa ufi'u lahu. Lalu aku terjemahkan, Allah Tuhanku, Tuhanku Allah. Aku cinta Allah dari segenap titik di sudut hatiku. Allah Tuhanku, karena itu aku akan selalu cenderung menundukkan diri ke hadiratnya. Itu kalimat itu terusnya gini, Adu'hu Rabbi arju ridahu. Ketika aku berdoa kepada Allah, yang kuharap adalah redha dia. Subhanallah ya adada khalqih. Maha suci Allah, sebanyak bilangan makhluk yang dia create sejak awal sampai kiamat nanti. Membuat pernyataan tasbih kita uncountable. Subhanallah ridha ansyih, Subhanallah zinata arsyih, Subhanallah midada kalimati. Saya bawa orang berulang-ulang. Terus saya bilang pada suaminya, Pak Hai, Anda dokter, your knowledge very useful. Saya bilang gitu. Aku lihat di rumah sakit Ibnu Sina di Pekanbaru tertulis di tembok, doa Ibrahim, Faidah maritu fawa yasfin. Aku tengok yang berdoa begitu tembok, dokternya belum. Iya Ustaz. Doa itu munajatkan, getarkan di hatimu. Bimbing istrimu untuk bicara seperti ini. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Uhibbu Rabbi fi kulli qalbi. Allahu Rabbi wa ufi'u lahu. Adu'u Rabbi arju ridahu, dan seterusnya. Itu aku ulang-ulang, saudara-saudariku. Ketika selesai, di sana barangkali 1 jam lebih dikit, saya pulang udah 11:30. Yang dampingi saya, si Handi bilang, Syekh, yang mengantar mamaku ke kuburan seperti ini. Maksud kamu? Mamaku dulu kena tumor di payudaranya, sudah menghantam paru-paru dan lehernya, juga ke batok kepalanya. Maksud kamu, Bu Meta sampai ke batok kepala? Udah. Tadi waktu saya datang, saya salamin tangan dia kayak tangan mayit. Sejuk. Mukanya lebih pucat dari tembok. Nah, kalau keluar dari macam mana? Mukanya merah, tangannya panas. Jadi tadi itu sebenarnya sudah game point kalau bicara badminton gitu. Israel sudah 14. Ibu ini baru 3 atau 4. Dengan diajak menghadirkan hati, merasakan kedekatan. Dan saya tanya dia, ada enggak bedanya orang tampil, orang bicara, orang berbuat pakai wudu dan kagak? Ada Ustaz. Ontologi itu di hati dia itu yang responded dari Allah. Itu NU. Buat apa kamu berbuat, bekerja tidak punya keyakinan? Aku sekarang tinggal di Caruban, di pesantren Selawat. Itu bukan pesantrenku, itu pesantren orang. Aku cuma dijerat aja untuk tinggal di situ karena aku naruh anakku di sana. Kayaknya aku disuruh di sana. Maksud saya, Pak Kiai ini sekarang umurnya 45 tahun. Tapi sudah 28 tahun setiap hari puasa kecuali yang haram. Dia orang Nganjuk. Dia pindah ke Caruban, dia bilang gini, bahasa asli dia gini, kula niki melas kawulane Gusti. Saya ini kasihan hamba Allah. Sabar karo Supermi ganti personnel. Jadi di kampung situ ada seorang yang kerja di Jakarta, bosnya Katolik. Dikirimin Supermi, dikirimin baju bekas, dikirimin berapa kali anak lembu. Wah enak nih. Orang sekampung sudah terbawa ganti personnel. Kata Pak Kiai muda ini, saya kasihan dengan hamba Allah. Tidak mungkin Allah tidak kasihan sama saya. Dia mengislamkan orang, gak pernah pidato, gak pernah ngajar, gak pernah nasihat, mencintai saja. Itu NU. Kumpulkan referensi mengenai ontologi ke-NU-an yang saya katakan secara praksis ini. Kalian susun, itu akan menjadi ATQ, menjadi
sudut pandang akan menjadi apa kayak kalian namakan, barangkali sebuah bingkai penglihatan untuk menyikapi hidup ini. Barusan tadi Pak Asad bilang dalam pekerjaan beliau dulu ketika itu di Saudi, beliau sedang cuti atau pulang Jakarta, masuk kantor, ada bosnya yang sedang istirahat dari rapat. Rapat itu barangkali gampangnya dalam bahasa saya ganyang NU, karena dianggap NU suka melawan pemerintah. Lah, kamu orang NU, coba aku mau nanya kamu, NU itu sebetulnya apa? Kata si perwira ini. Aku bingung kata bahasa apa. Saya jawab, NU itu kalangan yang ikuti ulama dan mengkaji kitab kuning. Kitab kuning itu artinya kitab yang sudah dibikin dari dulu, sejak dinasti khilafah. Jadi itu sudah ada stempel politik. Kitab kuning itu kitabnya orang-orang patuh pada pemerintah. Cukup. Omongan kamu cukup. Iki kok tak go nang rapat. Jadi ini ontologinya ngawur ini, Pak Asad. Tapi pas saya membuat ontologi seenak saya angkat dari kejadian-kejadian. Kalau kalbu Anda yang saya ajak bicara oleh kalbuku ini referring akan ketemu apa? Jangan galau memandang kehidupan. Aku semalam melakukan Isra Mi'raj di Masjid Istiqomah di Pekanbaru. Belum mulai Hendriansa bilang gini, boleh saya nanya, ada apa? Anak saya yang pertama ini kelamban, ngaji ini di balap pagi sekolahnya nunggak 3 tahun, sekarang adiknya lebih tinggi kelasnya. Wah, itu aneh. Saya pikir gitu. Saya mencoba mengorganisir orientasi saya. Saya bilang gini, bayi itu ketika dia janin, dia nebeng jantung dan paru-paru maknya. Sebab itu dia akan adaptatif dengan maknya. Yang istimewa ditaruh oleh Allah Ta'ala pada perempuan adalah cinta yang tulus dari mak kepada anak. Kalau anak kamu berantem dengan anak tetangga, kamu gak perlu mukul anak tetangga. Anak kamu aja rangkulan, templekno nang dadamu. Dia kembali memorizing, vibrating. Dulu bagaimana dia nebeng jantung dan paru-paru maknya. Normalize. Oh iya. Tapi begini. Sorry ya, ini ada dokter ini. Saya kan ngomong deh. So aku disuruh ngomong ginian. Pak Eko bilang, ya barangkali saya sebelum saya belajar macam-macam, saya sebagai dokter dulu ada orang tanya begini, ya kata saya periksa otaknya, what's wrong with his brain. Nah, saya akan beri nasihat untuk itu. Sesudah saya belajar macam-macam, sudah saya ikut ini, sekarang saya bilang gini, Anda nggak usah risau, itu rahmat Allah. Walaupun bentuknya, variabelnya beda-beda. Saya bilang, kurang ajar dokter Eko ini. Dia lebih NU dari saya. Ojo ngersulo, ojo maju, yang yakin dengan rahmat Allah. Saya asam di dokter ini. Dia lebih NU dari saya. Bagaimana akumulasi antara sudut pandang dia sebagai medical doctor, along his beloved kepada keluarga yang menjamu kami tadi malam, dia bisa mengeluarkan omongannya wong tua di kita selama ini. Jangan risau, orang tua kita selalu mengajari kita dulu. Aku ingat bagaimana aku dibimbing oleh kakekku untuk selalu menyenangkan hati orang dan tidak pernah risau. Ada Allah. Ibuku kutanya, Bu, ibu ngerti nggak sih kalau dibujuin mbak? Kakak saya tomboy, pinter ngomong, bohong. Yang ngerti, kata ibu saya, wong tua dibujuk arek cilik kok ngerti.
Loh kok ibu diam? Loh apa aku disuruh ribut kayak kamu? Ibu saya selalu lari kepada Allah. Itu NU. Ya Allah, anakku ku kasih nasihat sekali, jawabnya 16 kali. Nek mboten jenengan Gusti sing ngatur anakku dadi apa anakku? Nah ini NU itu. Titipkan bangsa ini, titipkan fenomena politik yang ada ini, titipkan social change ini, titipkan kehidupan yang permisif di sini. Oh cuma itu, jangan kayak FPI. Bikin Allah itu ada di hatimu. Itu. Bikin kreativitas kamu meng-create certain prosperity within social life dengan Allah yang bertumbuh. Itu yang kita maksud. Kulo niki melas kaulane Gusti mboten mungkin beliau melasin kulo. Suatu ketika dia tergerak hatinya ingin punya masjid. Pokoknya biru ya Allah, Maha besar Engkau menggerakkan hatiku untuk punya masjid. Ku kembalikan sama Engkau. Kira-kira gitu kontraknya ke masjid itu dengan Allah. Besok ada Cina datang. Pak Yai, saya yang di ujung jalan. Yo aku roh. Kata Yai. Cina oleh Fransir. Ya itu saya. Saya ingin nebeng kebaikan Pak Kiai. Nah, ini bukan orang kaya. Karena itu kalau saya nyumbang sombong. Ini di bak truk saya itu pasir, semen, beton nester, batu bata. Ini harganya 600. Saya utangkan untuk Pak Kiai kalau Pak Kiai memerlukan. Aku gak ada duit. Aku gak punya uang. Gak apa-apa, jangan ribut soal uang. Besok kalau ada duit baru Pak Kiai kasih. Wah, saya gak enak nolak. Iya. Jadi tergerak ingin punya masjid, gak punya uang, kembali ke Allah. Allah menggerakkan gak tanggung-tanggung Cino ngutangin dia. Ada seorang datang kepada saya tersinggung. Harusnya aku ngasih duit orang itu, dia ngasih duit aku 600.000. Aku tolak, gak mungkin. Saya berpikir tak kayak ngosok pemain itu ini. Biar orang yang ngasih saya uang itu berlipat ganda pahalanya. Aku bawa ke Gus Masjid. Aku mau ke Madiun. Saya bilang pada istri saya, ada apa? Ini ada orang ngasih uang saya 600. Orang kolu aku mangan. Serupiah pun gak akan ku makan ini. Harusnya aku ngasih dia. Aku melok. Kata saya. Begitu saya datang ke Kiai Mas Kiai, saya bilang, Gus, ada uang 600.000. Nah, jenengan pada mempergunakan monggo domblong gini, dan matanya berkaca-kaca menangis. Oh, lagi emosi. Tak biarin aja. Begitu dia dapat mengatasi tangisnya, dia bilang, Masya Allah, Gusti Allah itu nyata-nyata ada. Apa ini artinya? Berapa hari yang lalu saya tergerak untuk pengen punya masjid. Dari mana duitnya? Ada Cina yang disuruh Allah Ta'ala ngutangin saya 600. Tak makin jenengan ngasih duit 600. Terus bunyi kalau betul nangis. Itu NU. Gak ada jalan buntu. Bayar dengan cinta, dengan kerendahan hati, dengan selalu respecting orang. Kondisikan orang untuk selalu membuat maslahat, lalu bersama-sama mengejar ridha Allah. Artikulasikan itu dalam rumus kebersamaan organisatoris ex-apostolic. Dalam kebersamaan dengan baik-baiknya, lalu hangat seperti di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan itu lalu pindah ke Sufa di Masjid Nabi di Madinah. Dan itu yang dari Zawiyah ke Zawiyah sepanjang waktu. Yang itu terwariskan oleh Hum al-Jawun, kata orang kepada Sayyidina binti Makkah ketika itu. Ini garis ini, jelas dari Rasulullah ke kita. Anda di sini harus dalam rangka itu. Aku bayarku sederhana. Sebenarnya saya juga
kepingin memberi arti gitu aja pada keberadaan saya, tapi lalu saya wudhu. Ketika saya wudhu, oh iya lebih baik aku wudhu daripada enggak. Terus saya baca wa maridin anta aitu qad atahullah bil faraj. Saya keluar, jadi prosesnya begitu. Bukan saya yang touching. Ibu Metafuriana itu Rasulullah sendiri. Wajjugal maimun hujjatuna yauma tadinnasu bil hujaji ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Wajhukal maimunu hujjatuna. Karena itu ya Allah, ya Rasul, focusing from my heart to you. That's my only way. Wajhukal maimun, hadirat wajahmu yang temaram. Hujjatuna. That's my argument of my life. Yauma ta'tin nasu bil hujaji. Ketika orang datang sembah nanti ke masyar, enggak ngebekal apa-apa, tolong ya Allah, tolong ya Rasul, kami mengebekal menteng buah dari hati yang selalu fokus on you. Itu NU. Maka dulu secara kreatif, padahal sebenarnya juga cuma duplikatif, Abdul Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, dan Mahfud Siddiq, putranya Kiai Siddiq Jember, mereka berdua berusaha untuk menduplikasi setiap malam bulan purnama di Masjid Agung Bintoro Demak, begitu juga di Ampel Bento di Surabaya. Selalu diadakan ketemuan untuk sholat raib buat orang-orang ahli sunnah yang meninggal sejak purnama yang lalu sampai purnama sekarang. Lalu dibuat tahlil, dibaca yasin, ditemalikan. Ini oleh Kiai Wahid Hashim dan Kiai Mahfud Siddiq diduplikasi menjadi Lailatul Istimah untuk menimbulkan tergugahnya rasa. Inilah yang dahulu oleh Allah dikatakan pada zaman azali, ya Muhammad khalaqtul bashar. Muhammad, aku berkenan mencipta the new species, manusia. Ana uhibbuhum hubban jamma. I like them very much. Walau kanu dulu menjahula, walau mereka suka ngaco, apa-apa selalu dibuat sakar PDW. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz, presiden yang wali, khalifah dari dinasti Umayyah, dia yang menggariskan ibadullah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Itu Umar bin Abdul Aziz, presiden nggak tanggung-tanggung, seseorang yang sosialitasnya presiden paling maksimum, tetapi hatinya begitu rupa menghadap pada Allah dan Rasul. Ini yang untuk kita jadikan peta dasar di kalbu kita, peta mikro. Nanti NU itu adalah peta makro, projection makronya. Kalau begitu cara Anda semua mengemas ke NU-an, insya Allah NU akan kembali memainkan role, peran dalam sejarah. Jangan dengan ambisi politik, jangan dengan meninggi. Harus berani kamu meletakkan diri di bawah orang lain. Sebab itu Anda tadi sebut apa kacung, gampang kacung itu angel. Pakai bakal, pakai khalifah, pakai opo, luas petita-petiti. Kacung kan gampang. Jadi Anda kacung dari kebangsaan, kemasyarakatan, kehidupan ini. Siapa kacung itu? Orang yang kreatif untuk merubah negativitas jadi positivitas. Saya ada pengalaman spiritual terakhir ini.
saya punya menantu Fuad Carter, American. Dia pilot. Cuman dia harus operasi kelenjar tiroidnya. Itu kan agak serius ya. Tumor di kelenjar tiroid. Biasanya gawat itu. Istrinya ponakan saya mau pergi ke sana dan ini nggak usah deh. Terus istrinya itu bilang saya nopo pulau teratas mawon pulau kasang riko boten ge izin. Ojo kudu gue mencari gara-gara, mencari penyakit. Patuhi suami kamu. Nah, terus gimana? Itu hari Rabu kebetulan. Hari Rabu aku pulang dari Jakarta. Aku turun dengan pesawat jam 5. Kamu ikut saya. Jam 5, tapi kok sampai di Ring Road Krian. Itu kira-kira cuma 20 kilo dari Bandara Juanda. Ada makam Kiai Sahlan. Kamu berdoa untuk si Fuad. Dan semua saudara kamu yang lain. Di depan seorang wali. Kalau beruntung nanti wali itu yang berdoa untuk kamu. Kalau usah nyuruh wali berdoa. Kamu berdoa kepada Allah, buktikan kerendahan hati dan ketulusan. Kiai Sahlan itu kiai yang makannya dari keringatnya sendiri. Dia nyangkul, nanam padi, nanam jagung, nanam ketela segala macam gitu. Kalau dia dikasih orang sesuatu, dikasih lagi sama orang lain. Itu memberi akumulasi pahala dari orang yang ngasih. Aku belajar juga dari dia. Ketika aku katakan tadi, sebenarnya saya tersinggung ada orang ngasih duit saya, padahal saya ngasih duit dia. Jadi kan nggak diterima. Itu aku belajar dari dia. Suatu ketika dia nanam semangka. Ada anak-anak santri itu yang menunggui ngerapiin gitu, jaga jangan dimakan bajing atau bajingan. Terus santri itu datang ke Pak Kiai dengan kalang kabut. Anak apa le? Terus pundi maturi, ada apa? Ya bagaimana saya bilang yang terjadi. Semangka Pak Kiai habis. Alhamdulillah le, sodako gak ada ngeterno. Alhamdulillah sedekah gak pakai ngantar. Itu santri kan udah terpana. Dia pikir Pak Kiai akan sok. Sudah semangka tinggal dipanen ataupun diborong tengkulak, entek kan. Kalau aku kira-kira semprul. Paling kurang gitu. Kalau nggak nyanyinya macam-macam. Alhamdulillah le, sedekah nggak baik ngantar. Ini orang yang bisa menyentuh jamaah dapat ulama. Kader harus kayak Kiai Sahlan. Kuat. That's the question. Cuman ada seorang habib yang masih hidup bilang kepada saya di Bekasi, ente ditunggu Mbah Soleh Ampel. Ya kan, saya bilang Mbah Soleh itu pelayan cacung dari Sunan Ampel. Meninggal dia. Lalu dia ditanam di Serambi Utara Masjid Ampel, jadi timur laut masjid. Suatu ketika ada keperluan, waduh nek ngene iki ana saleh beres iki, kata Sunan Ampel. Saleh muncul, saleh yang udah dikubur itu muncul. Lah aku sedang harap-harap kamu. Singkat cerita ya terjadilah arrangement gitu. Meninggal lagi ditanam di sebelahnya. Pada masa Sunan Ampel mati lagi dia. Tapi muncul lagi, ditanam lagi di situ. Kuburannya 9. Kata Habib yang bilang kepada saya, kamu ditunggu. Ya kan? Jadi saya suit ponakan-ponakan saya nggak saya bawa coba ke Sahlan. Saya ajak ke Mbah Soleh itu. Ada ekualitas di sini, di luar Batam, di Jakarta ini ada Habib Hussein bin Abu Bakar Alaidrus, seorang yang mendedikasikan hidupnya dan cintanya untuk kemaslahatan orang banyak. Dia punya pembantu Abdul Qadir namanya, orang hitam itu, jadi jenis Ethiopian atau apa begitu.
Pokoknya orang yang nggak punya social performance gitu. Tapi Habib Hussein bilang gini, siapa berziarah kepada aku lupa hadiah Fatihah dan berdoa untuk membantuku, jangan harap ada luberan berkah dari aku. Begitu cara wali mendidik kerendahan hati. Jadi saya disuruh oleh Habib ini datang ke sana, saya datang ke sana. Ternyata itu menawarkan suatu keindahan tersendiri. Dan akhirnya saya temu gitu. Rupanya hormat pada kacung itu penting. Sebagaimana tidak menghormati seseorang berarti tidak menghormati sang penciptanya. Kita tidak berhak untuk menghina dan menyepelekan orang. Itu si Agung itu, yang pakai kacamata baju biru itu, teman saya. Dia arsitek dari ITS. Dia punya teman sekolah di Surabaya dulu. Bapaknya Profesor Dr. Muhammad Saleh Madura, dokter ahli spesialisasi jantung. Cuman karena ditanam 23 tahun yang lalu dia meninggal. Ditanam di TPU Kembang Kuning. Di TPU Kembang Kuning itu tempat PSK menjajakan diri. Jadi temannya si aku bilang, aduh, keras banget bapakku. Di kuburan di langkah-langkah lonte. Pindah aja. Dipindah ke sini, ke Terawangan. Ada pemakaman elit San Diego Hill. Namanya pun so American. Cerita saya, ketika digali Saleh Madura ini, ternyata kafannya masih utuh. Kakinya masih nongol gini. Justru peranjat orang. Bukan kiai ini. Cuman kelakuannya bagus. Kalau ada pasien yang kere, dia kasih uang. Kalau nyuntik gak perlu dompetnya pasien. Konon mulutnya tidak pernah henti berselawat pada Nabi. Jadi rakyat bersahabat dengan dia, kalah jengking dengan dia. Poinnya adalah, kalau tidak karena lonte, orang tahu gak Muhammad Saleh di hadirat Allah? Jadi kita gak bisa nyepelein lonte. Lonte lu, anjing lu, gak bener itu. Itu bukan itu. Nyalah-nyalain. Walaupun orang salah gak usah disalahin. Semut itu diinjak mau mati gigit kok. Apalagi orang. Nah ini angel lagi NU yang gini ya. Tidak condemning, tidak complaining, tidak nyumpah serapah. Kader mesti begitu, saudara-saudariku yang kucintai. Fajazakallahu khairal jaza ya muniral kauni bil baji ya Rasulullah. Saudara-saudariku, kamu sudah diajari oleh Allah yang alim. Getar di hati kamu gak bisa nyuruh orang seperti itu. Ini nurnya Muhammad. Allamaqallahu ma lam ta'lam. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau mau pakai bahasa Quran, bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajari kamu. Nah, ada frase yang di dada kamu bergetar itu, pelihara itu, jangan saknyuk. Much more long jitu dulu, much more longer. Itu NU. NU kok kelawan-kelawan, senengannya barang makruh, bahkan haram. Orang situ NU nih harus bisa memelihara ini sebagai inner sight, inner dimension. Won't leaving you anymore. Jaga itu.
Jangan sampai ini lekang, terus ada exercise. Ini alat kamu untuk mencintai kehidupan, mencintai sesama, mencintai hamba Allah. Bapaknya Kiai Maskin yang aku panggil Gus Maskin itu orang yang begitu rubah kontrol dirinya. Barangkali itu termasuk kategori yang dilihat Nabi di mata hum al-jawud al-alimun itu. Orangnya pakai celana jeans, pakai topi laken, nggak pakai serban kayak saya. Naik motor Honda, keliling-keliling di warung-warung. Ada warung tempat orang main domino, minum anggur, lap jenggot, untuk mabuk, dia masuk. Orang minggir-minggir. Kamu bawa terus naik, katanya. Orang berduit balik nyontek no. Nah, dia ngombe. Habis ini kalau mau mabuk. Enggak, alah. Kamu kalau belum puas nggak akan berhenti kamu. Tapi ini cinta, walaupun mulutnya model Jawa Timuran ngomong ceplok-ceplok gitu. Cinta di hati ini yang dia lantai. Yang punya warung, iya itu. Ya, yang punya warung udah hijau matanya melihat duit. Nanti nggak lama orang yang main itu di dalam rumah. Pulang pun kapok ya. Saya udah kapok ya. Alah, gak tampil lah. Nek turun tubuh orang bakal leren gue. Tubuh no. Ini sikap yang tidak hitam putih ini. Sebenarnya ngawur ngomongnya Pak Kiai Muarif ini. Nek turun tubuh gak kira leren gue. Tubuh no. Ini gak ada bukunya ini. Tapi itu psikologi. Untuk mengapresiasi orang. Sebenarnya yang diluncurkan itu juga tombak doa. Dia datang ke kerumunan tukang becak. Mulut kamu masih kecut, belum minum kopi. Belum. Kopi, aku yang bayar. Kamu nggak ada angin, nggak ada hujan, traktir tukang becak. Jadi bikin image yang manis. Satu hari, kamu bisa ngantar saya ke Nganjuk. Taruhan Nganjuk itu sekitar 30 kilo. Keluar masuk hutan naik gunung. Ya, tukang becak. Enggak sakit. Ya, aku terkejut. Ketika jalan naik, dia turun ikut dorong saja. Nanti turun, dia naik lagi. Padat, makan di warung. Mau bikin orang happy. Sampai di Nganjuk, kasih uang banyak. Matur nuwun. Kesini. Ini satu lagi tasbih untuk kamu. Tasbih. Oh, betul sembahyang. Kata tukang becak. Aku duduk polisi nih, wong gak sembahyang. Rasanya vulgar. Tapi intent. Aku bukan polisinya orang gak sholat. Ini dari aku untuk kamu. Nah ini tukang beca itu sekarang datang ke Maskin. Ya Allah, mbah niku dos pundi nggih. Napa? Kula mboten sembahyang dikei tasbih niku. Gara-gara tasbih ini sekarang saya sholat. Ini bagaimana merubah orang menjadi benar dengan aneka macam cara. Tapi cinta, rendah hati, berani. Nah ini kamu didengar oleh Allah, oleh Rasul, oleh mereka. Ini yang penting. Berdoa kalian. Ada segala macam bentuk aklimatisasi yang diajarkan sendiri oleh Allah Al-Alim ini menjadi melembaga, mengkristal, terukir di dirimu. Sampai saya ajak melantunkan lafzul jalalah. Berdoa kalian masing-masing. Warnai seluruh horizon dan perspektif kamu dengan keniscayaan yang kalian sendiri makan. Ya Allah, 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 ya Allah. Jangan cepat lelah lalu berhenti. Kumandangkan, sebarkan. Ya Allah, 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 ya Allah. Saudara-saudariku, sebentar. Aku
mengajak anda untuk terlibat dengan langgamnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahibur Rasid. Dia buta sejak lahir, tapi mata hatinya cemerlang. Hatinya merupakan lautan ilmu yang tak bertepi. Ya Sawwab tub alaina, ya Sawwab tub alaina, itu nada dia. Farhamna wandur ilaina, farhamna wandur ilaina. Wahai yang suka menerima taubat, beri titisan taubat di hatiku. Tengok aku, rahmati aku. Ini nestapa yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ya Allah, 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 ya
temukan diri kamu dalam jerit di hatimu tadi. Itu NU di sana. Itu mutiaranya. Nggak perlu kamu cari kemana-mana. Temukan diri di dirimu sendiri terlebih dahulu. Dedikasikan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati dan kecintaan. Kadang enggak, saudara-saudariku. Kamu adalah representasi dari Rasulullah untuk hadir di ruang dan waktu yang jauh dari beliau. Kamu khalifatullah. Aja bodoh. Hidupkan dimensi ini. Nggak ada kader NU tanpa ini. Wujud badut politik aja. Kena duit berapa? Jadi kalau ini yang menjadi limpahan faidul ilahiyah ini sama kamu, no one can stop you. Itu yang mendorong Abdul Wahab Hasbullah. Kaya orang edan mencak-mencak nang ngarepe Malik Al-Saud. Betul. Itu yang dilakukan ulama-ulama Nahdlatul Ulama pada zamannya dulu. Dan kalau kamu merujuk dengan pengalaman ini, lalu kamu syukuri, jarak kamu sudah makin dekat dengan Allah. Orang yang sudah game point kayak Ibu Meta Suryana, ternyata dia bisa balik 14-3, 14-4, 5-14, 6-14, 7, terus sampai 14, 15, 14, 16, sudah terus dia menang. Dengan Rasulullah nggak ada masalah yang bisa pecah. Dengan Rasulullah kamu tidak akan jadi pecundang dari kehidupannya. Berkibatlah pada pembelaan terhadap orang banyak, itu cinta yang tipikal NU. Kembalikan itu saudara-saudariku. Wa minallahi taufiq. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.